Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dosa besar yang ke-55, yaitu kata al-Imam Adz-Dzahabi, man dzabaha li ghairillah, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah, seperti mengatakan dengan nama Syekh Fulan. Ya, misalnya ada orang menyembelih, kemudian ketika menyembelih dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini bahaya, ini dosa besar. Ya, dengan nama penghuni kubur ini misalnya, maka ini dosa besar. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am 121. Ya, 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika proses penyembelihannya, karena itu adalah termasuk sebuah kefasikan. Ya, sebuah kefasikan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, kaum muslimah, melarang orang-orang beriman untuk memakan daging binatang-binatang sesembelihan yang ketika binatang itu disembelih tidak menyebut nama Allah. Ya, tidak menyebut nama Allah. Ya, ini dagingnya ini haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Oleh karenanya dalam menyembelih itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam menyembelih itu adalah tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Kemudian yang kedua, dalam menyembelih adalah al-qasdu, yaitu tujuannya untuk apa. Ya. Jadi dalam menyembelih hewan-hewan yang halal untuk disembelih, ya, seperti ayam, kambing, sapi, onta, ya, kuda dan sebagainya. Maka dalam menyembelih hewan yang boleh disembelih, yang halal dagingnya, itu yang diperhatikan dua hal, yaitu menyebut nama Allah dan tujuannya diperhatikan. Untuk apa kita menyembelih? Ya. Misalnya kita menyembelih, betul kita menyebut nama Allah, bismillah. Tapi daging sesembelihan ini kita persembahkan untuk penghuni rumah ini misalnya, penjaga rumah ini. Ini juga bahaya. Ya, jadi ada orang beli rumah kosong, ya, mungkin sudah lama nggak dihuni karena konon katanya angker gitu. Akhirnya dia dapat harga murah karena kelihatan angker kan gitu. Nggak ada orang yang mau beli. Akhirnya orang ini beli misalnya, ya, dengan harga yang agak miring. Kemudian ternyata untuk apa, supaya jin penunggu rumah itu nggak usil, nggak ganggu, akhirnya orang ini yang baru menghuni menyembelih hewan-hewan tertentu. Betul dia baca bismillah, tapi dia persembahkan untuk jin penunggu rumah ini. Ini bahaya. Ya. Dan kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ya, atau ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Jadi ketika menyembelih kita baca bismillah, tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuannya harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jenis-jenis sesembelihan ini ada macam-macam. Yang pertama adalah sesembelihan yang sifatnya ibadah. Ya, menyembelih yang sifatnya itu ibadah, seperti menyembelih kurban di hari raya Idul Adha, menyembelih hewan untuk akikah, ya, ini ibadah. Atau menyembelih yang sifatnya nazar. Misalnya ada orang nazar, kalau dia ucapkan, ya, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya bernazar akan menyembelih 1 ekor kambing misalnya. Ini menyembelih yang ibadah karena dia bernazar. Ya, dia bernazar. Ya.
Kemudian yang kedua adalah sesembelihan yang termasuk kesyirikan. Yang pertama dari sembelihan ibadah, itu seperti akikah, kurban, atau nazar, ya. Yang kedua adalah sesembelihan yang sifatnya itu kesyirikan, ya, yaitu menyembelih untuk penghuni pantai penjaga pantai selatan, menyembelih untuk penjaga jin penunggu rumah, ya, supaya enggak usil. Ini sembelihan yang sifatnya syirik, ya, kategorinya kategori kesyirikan, ya. Kemudian sesembelihan yang sifatnya itu bid'ah, yaitu menyembelih untuk acara-acara yang bid'ah, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, sesembelihan yang sifatnya itu mubah, ya, menyembelih yang sifatnya itu mubah. Misalnya kita nyembelih sapi, dagingnya kita jual, ini mubah, ya, tetap kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dagingnya kita jual, ya, ini sesembelihan yang sifatnya mubah. Kemudian di sini tadi menyembelih untuk selain Allah, seperti mengatakan dengan nama tuanku, dengan nama Syekh Fulan, ini kita dilarang untuk memakan dagingnya. Begitu pula kita dilarang memberikan sesaji atau sesajen, ya, karena sesajen itu kan otomatis ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita dilarang memberikan sesaji karena sesaji ini dalam masyarakat kita itu pasti ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian di sini Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya hani ma yaqulun nas qala yad'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruhu fastakhraja Aliyyun sahifatan min sayfi fiha. Kata Ali bin Abi Thalib, hada ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Kemudian wa man tawalla ghaira mawalihi. Allah melaknat seseorang budak yang berloyalitas bukan kepada majikannya atau kepada tuannya. Kemudian Nabi melanjutkan wa alanallahu al-aqali walidayhi. Dan Allah melaknat orang-orang anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Kemudian Nabi melanjutkan wa alanallahu muntaqisa manaral ard. Dan Allah melaknat orang-orang yang mengurangi batasan-batasan tanah, ya. Ini 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi, mereka semuanya dilaknat oleh Allah. Maksudnya dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang pertama, orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya, ini dilaknat. Ini menunjukkan ini dosa besar. Dan itu juga termasuk kesyirikan dosa besar yang paling besar, ya, dosa besar yang paling besar, ya. Karena kita juga membahas jangankan kambing atau ayam atau sapi, lalat saja kalau kita ambil lalat, kita sembelih, kita pites lalatnya, kemudian kita berikan kepada berhala, ini sudah syirik. Apalagi ayam, apalagi kepala sapi, apalagi kepala kerbau, oh ini lebih besar lagi, lebih parah lagi, lebih kronis lagi penyakitnya. Iya, lalat saja yang hewan yang menurutnya nggak ada nilainya, nggak ada harganya, kalau dijual pun nggak laku. Lalat ini kalau lalat mati, kita pites misalnya, atau kita pakai raket nyamuk misalnya, kemudian kita dapat lalat, kita sembahkan lalat ini untuk penunggu rumah, jin penunggu rumah, ini sudah syirik. Apalagi sampai hewan yang lebih besar dari lalat, ya, entah ayam atau apalah. Maka ini jelas-jelas kesyirikan, dan ini masih terjadi di masyarakat kita. Ini menunjukkan perlu terus pentingnya ilmu ini disebarkan, ya, terutama di masyarakat pelosok, daerah-daerah pedesaan. Ini perlu terus digencarkan, ya, karena ini hal yang ya, basic, ya, dasar, ya, akidah, tauhid ini harus terus disampaikan,
Ya, sampai betul-betul tidak ada lagi orang yang membuat sesaji atau sesajen. Ya, dan ini memang butuh waktu, butuh proses yang tidak sebentar. Ya, karena sudah mendarah daging, sudah turun temurun, bahkan mungkin ratusan tahun misalnya. Ya, kemudian ternyata itu kesyirikan, maka perlu dirubah dengan cara yang hikmah, dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, ya, supaya tidak terjadi kerusakan. Karena orang kalau sudah turun temurun kan susah untuk meninggalkan, itu susah, nggak gampang, ya. Dan dia menganggap itu baik, ini menganggap dia itu ini nggak masalah gitu. Ini kan perlu diterangkan, perlu duduk, disampaikan dalil-dalilnya, diajak diskusi, dialog, ya. Ya, selama ini ya kita yang kalau ada ritual-ritual seperti itu, kita hanya bisa mendoakan semoga mereka dapat hidayah, begitu saja. Ya, semoga orang-orang yang mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, KTP-nya Islam, tapi masih melakukan penyembelihan untuk selain Allah, ya semoga mereka diberikan hidayah, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka tahu dan sadar ini perbuatan syirik dan mereka bisa berubah. Ya, kemudian juga disebutkan oleh Nabi dalam hal ini, orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang dia berloyalitas bukan kepada tuannya. Allah melaknat juga seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan tanah, ya, batasan tanah. Ini tadi dosa besar ke-55, kita tambahkan satu lagi.